Halo, kembali lagi di Famor Channel Indonesia. Siapkah kita hidup berdampingan dengan AI? Di era digital ini, kemajuan teknologi terus berkembang dengan sangat pesat, dan salah satu inovasi terbesar yang muncul dalam beberapa dekade terakhir adalah Artificial Intelligence (AI). Meskipun teknologi AI telah ada sejak lama, dalam beberapa tahun terakhir AI mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih luas dan mendalam. Dari mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri hingga asisten pribadi virtual yang membantu kita dalam berbagai hal, AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kita benar-benar siap untuk hidup berdampingan dengan AI? Apa tantangan dan potensi yang kita hadapi dalam perjalanan ini? 1. Definisi dan perkembangan AI. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami apa itu AI dan bagaimana ia berkembang. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Misalnya, pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. AI memanfaatkan algoritma dan data untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, AI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari sistem yang sangat sederhana yang hanya bisa melakukan tugas-tugas dasar, kini AI sudah mampu melakukan analisis data yang kompleks, berinteraksi dengan manusia dalam bahasa alami, dan bahkan menciptakan karya seni atau musik. Ini adalah tanda dari betapa hebatnya kemajuan yang telah dicapai oleh teknologi ini. Namun, dengan segala kemajuan ini, timbul pertanyaan, seberapa jauh kita siap untuk beradaptasi dengan keberadaan AI yang semakin berkembang? Kedua, kehadiran AI di kehidupan sehari-hari. AI telah mulai hadir dalam berbagai aspek kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari. Misalnya, dalam bidang transportasi, teknologi AI digunakan pada mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri, mengurangi risiko kecelakaan, dan memungkinkan mobilitas yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan lebih akurat, serta memberikan rekomendasi perawatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Di dunia digital, kita sudah sangat akrab dengan penggunaan AI dalam aplikasi seperti asisten virtual, seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant, yang membantu kita menjadwalkan kegiatan, mengingatkan kita tentang tugas, dan memberikan informasi hanya dengan menggunakan suara. Dalam dunia hiburan, AI digunakan untuk merekomendasikan musik, film, atau konten berdasarkan kebiasaan dan preferensi kita. Selain itu, AI juga berperan penting dalam industri keuangan, e-commerce, dan bahkan di sektor pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi, mengelola data besar, dan meramalkan tren masa depan. Dengan begitu banyak penggunaan AI yang ada saat ini, kita sudah sangat terbiasa dengan teknologi ini. Namun, apakah kita sepenuhnya menyadari dampak jangka panjangnya terhadap kehidupan kita? 3. Manfaat AI dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa AI membawa banyak manfaat, beberapa di antaranya bahkan memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan kita. Misalnya, 3,1 peningkatan produktivitas AI dapat membantu meningkatkan produktivitas kita dalam berbagai cara. Dalam dunia kerja, misalnya, AI dapat mengotomatisasi pekerjaan rutin yang membosankan dan berulang, sehingga memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih kreatif dan bernilai tambah. AI juga dapat digunakan untuk analisis data besar, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. 3,2 kemajuan di bidang kesehatan. Dalam dunia medis, AI telah terbukti sangat bermanfaat. Dengan kemampuan untuk menganalisis data medis dan riwayat pasien, AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit lebih cepat dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Bahkan, AI kini dapat membantu menemukan obat baru,
atau merancang terapi untuk penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan. 3,3 penghematan waktu dan biaya AI dapat membantu menghemat waktu dan biaya, baik untuk individu maupun perusahaan. Misalnya, sistem AI dalam aplikasi manajemen waktu atau pengingat tugas dapat membantu kita mengatur kegiatan sehari-hari dengan lebih efisien. Dalam dunia bisnis, penggunaan AI dalam pengolahan data atau manajemen rantai pasok dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses produksi. 3,4 peningkatan keamanan AI juga digunakan dalam meningkatkan keamanan. Di dunia maya, AI dapat membantu dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam keamanan data pribadi dan perusahaan. Di dunia fisik, teknologi AI seperti pengenalan wajah dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan di tempat umum seperti bandara atau gedung pemerintahan. Namun, meskipun AI menawarkan banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup berdampingan dengan AI. Tantangan keempat dalam hidup berdampingan dengan AI 3/1. 1. Pengangguran dan dampak ekonomi. Salah satu kekhawatiran terbesar terkait dengan AI adalah dampaknya terhadap pasar tenaga kerja. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi, banyak pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia kini bisa digantikan oleh mesin. Pekerjaan di sektor manufaktur, retail, hingga pekerjaan administratif dapat terotomatisasi, yang berpotensi menyebabkan pengangguran massal. Meskipun AI dapat menciptakan pekerjaan baru, pekerjaan tersebut membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi dan penguasaan teknologi yang tidak dimiliki oleh banyak pekerja saat ini. 4,2 Masalah privasi dan keamanan data AI membutuhkan data untuk berfungsi dengan baik, namun penggunaan data pribadi untuk melatih algoritma AI menimbulkan masalah privasi yang besar. Banyak orang khawatir tentang bagaimana data mereka digunakan, siapa yang memiliki akses ke data tersebut, dan bagaimana data pribadi mereka dapat disalahgunakan. Keamanan data juga menjadi perhatian utama karena banyaknya data yang rentan terhadap kebocoran atau peretasan. 4,3 Bias dalam algoritma AI didasarkan pada data yang ada. Dan jika data yang digunakan memiliki bias atau ketidakseimbangan, maka algoritma yang dihasilkan pun akan bias. Misalnya, dalam rekrutmen pekerjaan atau sistem peradilan, jika data yang digunakan untuk melatih sistem AI tidak mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat, hasil yang dihasilkan bisa tidak adil, merugikan kelompok tertentu, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. 4,4 Ketergantungan pada teknologi. Seiring dengan semakin banyaknya tugas yang diserahkan pada AI, ada kekhawatiran tentang seberapa besar ketergantungan kita terhadap teknologi. Ketika mesin atau sistem AI gagal atau terkena gangguan, hal ini bisa menyebabkan kerugian besar dan mengguncang sistem yang ada. Ketergantungan berlebihan pada teknologi juga dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan manusia untuk berpikir secara kritis atau mengatasi masalah secara mandiri. 5. Bagaimana kita dapat menyikapi kehidupan bersama AI? Untuk dapat hidup berdampingan dengan AI secara harmonis, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. 5.1 Pendidikan dan pelatihan pendidikan akan memainkan peran penting dalam mempersiapkan kita untuk hidup dengan AI. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa itu AI, bagaimana AI bekerja, serta potensi dan risikonya. Selain itu, pendidikan yang berfokus pada keterampilan teknologi akan sangat penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa berkontribusi dalam menciptakan dan mengelola AI. 5,2 Pengaturan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur penggunaan AI. Ini termasuk menetapkan aturan yang jelas tentang privasi data, penggunaan AI dalam sektor tertentu, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Kebijakan yang adil dan transparan
akan memastikan bahwa AI digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak hanya untuk keuntungan sebagian pihak. 15,3 Etika dan tanggung jawab pengembang. Para pengembang AI harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan tidak bias. Mereka harus memastikan bahwa teknologi yang mereka buat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang, serta berkomitmen untuk mengatasi masalah seperti bias dalam algoritma dan potensi penyalahgunaan data pribadi. 15,4 Mengutamakan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Meskipun AI membawa banyak kemudahan dan efisiensi, kita harus selalu ingat bahwa manusia adalah elemen utama dalam kehidupan kita. AI harus digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan manusia, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Kita harus menemukan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang tetap harus dijaga, seperti empati, kreativitas, dan keterampilan sosial. 6. Kesimpulan, kehidupan berdampingan dengan AI tentu merupakan tantangan besar, namun juga peluang besar. AI bisa membawa banyak manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan berbagai masalah yang sebelumnya sulit dipecahkan. Namun, kita harus menyikapi kehadiran AI dengan bijaksana, memahami potensi dan risikonya, serta mempersiapkan diri kita agar dapat beradaptasi dengan baik. Apakah kita siap untuk hidup berdampingan dengan AI? Pertanyaan ini tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kita sebagai individu, masyarakat, dan pemerintah mempersiapkan diri untuk menyikapi perubahan ini dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.